Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam. Channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini kalian akan menemukan kisah-kisah yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang pendakian anak-anak SMA yang berujung maut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, terdapat sebuah sekolah menengah atas yang terkenal akan prestasinya dalam pendakian gunung. Salah satu siswi anggota ekstrakurikuler pecinta alam di sekolah itu bernama Dewi. Dewi adalah seorang pendaki wanita yang berbakat dan penuh semangat. Dewi selalu bercita-cita untuk menaklukkan puncak tertinggi di sekitar kota mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Dewi bersama dengan teman-temannya yang lain memulai perjalanan mendaki salah satu Seven Summits Indonesia. Tak lupa mereka membawa logistik serta peralatan pendakian yang lengkap dan pastinya semangat yang membara. Sayangnya, nasib baik tak memihak kepada mereka. Semua bermula ketika mendekati puncak. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk. Kabut tebal menyelimuti jalur pendakian, dan angin kencang membuat mereka kesulitan melihat dan berjalan. Ya, sedang terjadi badai di gunung kala itu. Dewi yang senantiasa paling semangat terus memimpin rombongan meskipun kondisi alam saat itu sedang tak bersahabat. Teman-teman, kita hampir sampai. Ayo, jangan menyerah ya, ucap Dewi dengan penuh semangat. Meskipun suaranya hampir terbawa oleh angin. Selalu ingat ya kode etik kita para pecinta alam, imbuh Dewi yang kemudian disahut oleh rombongan. Ya, dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar, dilarang memburu sesuatu kecuali waktu, dan dilarang meninggalkan sesuatu kecuali jejak kaki, sahut mereka serentak. Semua mereka lakukan untuk saling membangkitkan semangat antar satu sama lain. Pendakian itu mengharuskan mereka melalui beberapa pos. Sebab untuk mencapai puncak diperlukan waktu 1 hingga 2 malam bagi mereka untuk mendirikan tenda guna beristirahat. Semua tergantung kesiapan fisik mereka. Seperti halnya pagi itu, tim Dewi hendak melanjutkan pendakian menuju puncak. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Semangat mereka terpompa kembali setelah semalam beristirahat di pos terakhir. Akan tetapi, ketika mereka hampir tiba di puncak, terjadi sesuatu mengerikan yang tak disangka-sangka. Badai gunung kembali melanda. Dewi, sang pemimpin rombongan, tergelincir dari tebing curam yang ada di punggung gunung
dan terperosok jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Teman-temannya berteriak histeris, tetapi tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. "Dewi, Dewi!" teriak mereka. Tetapi suara mereka hilang ditelan oleh gemuruh angin dan badai yang semakin deras. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abad-abad, badai pun mereda. Teman-teman Dewi dengan hati yang berat turun dari puncak gunung. Mereka tahu bahwa Dewi telah pergi untuk selamanya. Mereka melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang, tetapi pencarian tubuh Dewi tidak pernah membuahkan hasil. Dewi dinyatakan hilang tanpa jejak. Namun cerita tragis itu belum berakhir di sana. Beberapa bulan setelah kejadian itu, pendaki-pendaki yang melewati jalur yang sama mulai melaporkan penampakan menyeramkan. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan wanita muda yang berjalan sendirian di jalur pendakian. Beberapa di antaranya bahkan mengklaim bahwa mereka mendengar suara perempuan yang menangis di tengah malam di sekitar kamp pendakian. Ketakutan dan kebingungan pun menyebar di antara komunitas pendaki gunung. Apakah itu hantu Dewi yang mencoba mencari jalan pulang? Ataukah itu hanya ilusi dari pikiran mereka yang ketakutan? Maklum, konon segala macam keanehan bisa saja terjadi ketika berada di hutan belantara. Percakapan di antara para pendaki tentang penampakan itu pun tak terhindarkan lagi. "Saya melihatnya. Saya meyakini itu adalah hantu Dewi," ucap seorang pendaki dengan nada gemetar. "Ah, tidak mungkin. Itu hanya imajinasi kita yang terganggu oleh kejadian tragis saja," sahut pendaki lainnya dengan wajah pucat. Tapi, satu hal yang pasti, kehadiran misterius itu meninggalkan bekas yang mendalam di hati semua orang yang mendaki gunung tersebut. Dan di malam-malam gelap, cerita tentang siswi SMA yang berubah menjadi hantu bergentayangan di jalur pendakian masih menjadi topik hangat di antara penduduk kota dan komunitas pecinta alam. Hingga suatu malam, seorang pendaki yang baru saja tiba di kota memutuskan untuk mengunjungi titik di mana Dewi diceritakan jatuh terperosok ke dalam jurang saat badai gunung. Dengan hati berdebar, dia berjalan menuju tebing yang ditutupi oleh rumput-rumput liar. Namun, ketika dia berpaling, dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. "Dia masih di sini," bisik suara lembut di telinganya membuat bulu kuduknya merinding. Tanpa berpaling, pendaki itu tahu bahwa dia tidak sendirian di sana. Dia merasakan kehadiran Dewi di sampingnya, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Apakah kamu Dewi?" dia bertanya. Suaranya gemetar. "Tolong bawa aku pulang," jawab suara itu dengan penuh duka. Pendaki itu segera mengetahui bahwa hantu Dewi tidak bermaksud jahat. Dia hanya ingin menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Di hari-hari berikutnya, para pendaki yang melewati jalur gunung tersebut selalu membawa bunga-bunga segar dan menaburnya di sekitar titik tempat Dewi dinyatakan hilang sebagai upaya penghormatan. Mereka percaya bahwa dengan memberinya persembahan, hantu Dewi bisa menemukan ketenangan yang selama ini dia cari.
Kisah tentang Dewi, siswi SMA yang berubah menjadi hantu di puncak gunung, akhirnya menjadi legenda di antara para pendaki gunung. Legenda yang mengingatkan mereka akan risiko dan keberanian dalam menaklukkan alam, serta kekuatan yang dapat melampaui kematian itu sendiri. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita selanjutnya.